Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gerakkan lagi tangan. Tadi habis diskusi, serius sekali, ya. Salam akmi dulu, silakan Pak Ketua dipimpin salam akminya. Nah, biar bisa sambil gerak-gerak dulu. Nah, boleh sambil minum, Bapak Ibu. Ayo. Akmi. Akmi Indonesia. Yes. Ya. Alhamdulillah. Yes. Ketemu lagi dengan saya di sini dalam pelatihan tentang literasi terintegrasi. Ya. Oke, aduh, ini sudah lebih seperempat ini. Nanti mau ice breaking ini sudah lebih seperempat, gitu ya. Oke, kita ice breaking sebentar. Yang apa biar agak rileks. Kemarin aja. Ya. Kita sering nanya ke peserta didik kita, kamu ingin menjadi apa? Nah ya. Jadi sekarang untuk yang ibu-ibu, ini bagiannya jika aku menjadi. Ya, untuk bapak-bapak aku akan. Gitu ya permainannya ya. Jadi setelah saya tunjuk satu, jika saya menjadi lalu tunjuk bapak-bapak satu, aku akan apa? Jadi bapak ibu yang menunjuk. Sudah ya? Oke, biar fokus dulu. Bu Pipi, akan dimulai. Ya. Jika aku ya. Lagi Bu, aduh. Jika aku menjadi. Menjadi apa Ibu? Dilanjutkan. Menjadi guru. Jika aku menjadi guru, silakan ditunjuk. Yang jawab siapa? Pak Badru. Pak Badru, ayo. Jika aku menjadi guru. Pak Badru, jawab. Aku akan. Bentar, Bu. Aku akan ajari. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Silakan. Sekarang tunjuk satu ibu-ibu. Silakan tunjuk siapa temannya. Ibu Popong. Bapak itu? Kita mah pelecehan. Masih fokus saya Pak, masih fokus. tes Popong. Bu Yeni kita fokus lah. Oh, siapa? Bu Yeni, Bu fokus Bu. Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Jika aku menjadi dokter, Pak Irman. Aku akan jadi manusia yang bermanfaat bagi Oke. Next. Tunjuk, Pak. Ya, halo Ibu Piah Sophia. Priati, Pak. Silakan, ya. Jika aku menjadi polisi, jawab sama Pak Imam. Oke. Tapi tadi jawab tadi. Aku akan jadi
Pak Iman, Tentara Pak Yus. Indonesia. Cakep. Yes. Pak Iman laku. Iya. Pak Ayeuna Irman ditunjuk Ibu, terus. ya Bu. Iya Bu. Bu Siti Nur Saidah. Bu Siti, mikrofonnya dinyalakan Bu Siti. Jika aku jadi pilot. Yang jawab siapa Bu Siti? Pak Badrun. Aku akan Pak Popong Pramugara. akan menerbangkan pesawat. Oke. Siap pasti. Pilot. Mantap Pak. Disuhun. Saya pesawat. Tolong Selamat sampai Selamat tujuan. sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pilot Pak, Anda jadi biar- pilot atuh. biar refresh sedikit ya. Oke. Karena ini saya sudah waktunya tadi sudah agak terlambat. Jadi kita masuk dulu ke materi. Dan sekarang tentang wawasan literasi terintegrasi. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang literasi membaca, numerasi, sosial budaya, maka sekarang tentang wawasan literasi terintegrasi yang tujuannya adalah otomatis agar Bapak Ibu memahami apa itu wawasan literasi terintegrasi. Maka yang pertama kita brainstorming dulu. Silahkan raise hand. Dari gambar berikut, kemarin di literasi membaca, itu kita sudah berusaha membaca gambar. Maka sekarang dari gambar ini, sebutkan literasi apa yang bisa Bapak Ibu ambil, kemudian di sebelah mananya di literasi itu. Silahkan, satu orang. Nanti boleh yang lain, silahkan raise hand. Pada gambar ini, ada literasi numerasi, Bu. Oh, siapa ini Bu Yati? Silahkan Bu Yati. Iya. Ya, ini ada makanan ya. Ini terdiri dari beberapa lapis gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 bahan ya gitu. Terus di sini tempat-tempatnya. Tempatnya ini adalah lingkaran, berbentuk lingkaran, Bu. Oke, Itu ini ada di masuk numerasi. literasi? Ya, numerasi. Itu ada hitungan diameternya. Terus yang ini, yang tempat ini itu ada bentuk persegi panjang. Berarti ada ukuran panjang dan lebarnya. Oke. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Bu Yati sudah nemu 1 literasi numerasi. Silakan yang lain. Literasi sains. Angkat tangan siapa? Oh, Bu Kiki, silakan. Oh, sains kata Bu Kiki. Iya. Gimana literasi sainsnya? Jadi kandungan makanan di situ apakah menyehatkan atau kurang menyehatkan? Jadi perlu penelitian ilmiahnya, Bu. Iya, oke bagus sekali. Bu Kiki sudah nemu literasi sainsnya. Silahkan yang lain. Sosial budaya, Bu. Aduh, makanan kok ada sosial budaya mananya? Budaya luar. Makanannya, Bu. Kenapa? Makan ada hamnya. Mungkin asal daerah. Burger. Burger ciri khas daerah, Bu. Asal daerah. Kalau saya tidak suka, Bu, makanan itu, Bu. Makanan modern, Bu. Pak siapa ini? Pak Muhammad. Siapa ini? Tidak terlihat ini. Muhammad Irman. Muhammad. Bisa operasi. Oh, Pak Irman. Pak Irman, mohon maaf ya. Iya. Apa tadi, Pak? Literasi sosial budaya. Di mana sosial budayanya? Kalau di Sunda, Bu, di sini tidak ada yang makanan gitu, kecuali di luar negeri itu
budayanya budaya hamburger, Bu. Kalau di Rawa itu budaya nasi, Bu. Oke, Biasa. boleh, Bu. Iya ya. Oke, Kolaborasi. ada lagi? Membaca. Ada lagi kah? Ada baca. Literasi baca. Sudah? Tidak ada lagi? Hmm. Oke ya, jadi kalau mau ditambahkan setelah ini boleh. Jadi betul sekali yang Bapak Ibu katakan tadi. Jadi literasi numerasinya sudah ada, sainsnya ada, sosial budayanya sudah ada. Jadi di sini kita lihat olahan yang di tengah ini bukan daging, Bapak Ibu. Ternyata olahan yang di tengah ini adalah tempe. Lalu hamburger tuh biasanya ada nasinya enggak Bapak Ibu? Enggak ada roti. Enggak ada. Ini ada nasinya. Ada ya? Arti hamburgernya ini sudah terakulturasi dengan budaya Indonesia. Indonesia. Ada Ya, tempe, ada Ya kelihatan, Bu, tempenya dari sini. oh iya, tempenya iya ya. Tutup sama nasi. Harusnya bisa diklik itu bukan tempe. Ya. Jadi ini sudah terakulturasi dengan budaya Indonesia, makanannya. Tapi tadi sekali luar negeri, budayanya luar negeri. Ketika masuk ke Indonesia, sosial budaya, literasi sosial budayanya kita lihat bahwasanya ini sudah menjadi makanan lokal kita. Ya itu. Bagus sekali. Wah, ini dari kemarin sudah paham ini. Satu lagi, gambar. Silahkan. Boleh raise hand, boleh langsung bicara di mikrofon. Dari gambar ini silahkan. Mana sisi literasi numerasinya, sainsnya, membacanya, atau sosbudnya? Sisi literasi numerasi menemukan titik koordinat. Oke. Bu Yati sepertinya ahlinya numerasi ini. Dari tadi numerasi. Oh, enggak, Bu. Oke, Bu Yati sudah menemukan numerasinya, yaitu di titik koordinatnya. Boleh. Yang lain? Ya, literasinya itu HP itu berbentuknya persegi. Gitu. Oke. Masih numerasi lagi, Bu Rosida. Ya, bagus. Bu Rosida saya tulis ya. Oke, next. Ada literasi apa lagi? Literasi sains. Budaya dulu menggunakan sebentar. Literasi sains karena itu teknologi. Oke, bagus. Siapa lagi Bu Kiki? Silahkan. Sosial budayanya dulu menggunakan peta, sekarang cukup dengan Google Map. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi kah? Ini nggak ada yang tahu ini ya. Aduh, saya jadi sedih ini. Ayo. Mungkin Bu membaca ini. Literasi membacanya, Bu. Literasi membaca karena bisa membaca arah Google, arah map. Nah, ya. Jadi map itu walaupun gambar tapi bisa dibaca. Ya, kemarin sudah ini ya Bu Eka ya. Oke. Jarak. Ada lagi? Jarak, Bu. Jarak. Literasi apa ini, Bu Nita? Numerasi. Numerasi. Karena literasi numerasi tadi pertama ini ya. Jadi kena sekali ini numerasi. Oke, yang lain. Literasi digital. Bu Atep, Bu Atep, maaf. Pak Atep apa Pak Atep? Literasi digital. Literasi digital itu yang tidak ada artinya. Bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, ini literasi apa ini Bu Rosida? Bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Budaya. Menentukan lokasi, Bu. Literasinya menentukan lokasi. Oke, terima kasih Bu Ai. Iya, Bu Rosida, Bu Ai. Ada lagi kah? Iya, literasinya apa? HP, gambar HP, peta gambar HP. Budaya. Sosial budaya karena HP bisa digunakan untuk ajang silaturahmi.
Oke, bagus sekali ya, ajang silaturahim baik itu antar keluarga maupun antar teman antar daerah begitu ya, Bu Siti Nur Saida. Ya, bagus sekali. Sudah? Oke. Sekarang next-nya. Nah, ambil satu benda di sekitar Bapak Ibu, lalu silahkan diberitahukan dari sudut pandang literasi, numerasi, sains, membaca, dan sosial budayanya ada di sebelah mana. Ambil satu benda apapun, nanti yang sudah diambil benda oleh temannya tidak boleh diambil lagi. Jadi biar berbeda-beda bendanya. Silakan. Nah, saya kecil-kecilkan begini. Ya. Ya. Siapa? Resen, biar ada urutannya silakan Resen. Biar nanti urut yang mau duluan siapa biar urut silakan Resen. Ini gelas, Bu. Oke, Bu Nita dulu. Silakan Resen Bapak Ibu jadi biar nanti urut. Silakan Bu Nita, ada benda apa dan literasinya di mana? Komputer. Terus silakan literasi membacanya apa, sainsnya apa, numerasinya apa, dan sosbudnya apa. Numerasi. Ai gelas nah, gelasnya numerasinya berbentuk tabung. Literasi membacanya. Mungkin dari komputer kita bisa sosial budaya. Makin canggih. Terus? Bapak Ibu yang lain silakan raise hand ya, jadi nanti biar urut. Bu, ada kertas, Bu. Belum Pak, Pak raise hand dulu Pak, biar urut Pak. Nah, Bu Nita, apa lagi Bu? Bapak Ibu mikrofonnya tolong dimatikan. Kak Ida, mikrofonnya tolong dimatikan. Iya, Bu Nita sudah? Mikrofonnya tolong dimatikan. Nah, terima kasih. Bu Nita? Ya, tadi sainsnya mungkin teknologi ya. Membacanya mungkin dari komputer ini kita bisa tersambung dengan internet, bisa membaca tentang fenomena-fenomena yang sedang hit sekarang dari internet, kemudian dari sosial budayanya kita bisa belajar kecanggihan teknologi sekarang. Ayo sosial budaya, kenapa teknologinya? Dengan orang dari berbagai daerah. Ya bisa, iya bisa. Oke, terima kasih Bu Nita. Next, Bu Yati. Ayo silakan raise hand Bapak Ibu. Bu Yati, silakan. Ada benda apa? Ini gelas ya Bu. Gelas. Oke, Kalau gelas ini dari sisi literasi numerasi berbentuk tabung. Nah, kalau dari sisi sosial sainsnya ini adalah teknologi. Kalau dulu kan tidak ada gelas ya Bu. Bukan teknologi apa? Kalau dulu kan belum ada gelas seperti ini kemajuan ya Bu ya. Nah, kalau sosial budayanya ini bisa digunakan di berbagai daerah. Oke. Kalau dari sisi literasi membacanya, gelas dapat digunakan untuk minum. Oke, ya, terima kasih Bu Yati. Sekarang silakan Bu Yuliani. Tombol raise hand itu ada di reaction, di bawahnya share screen, sebelahnya share screen.
Iya, silakan Bu Yuliani. Buku paket, Bu. Buku paket pelajaran. Oh, buku paket. Ya, silakan. Baik. Jadi ada literasi numerasinya. Bisa dipakai untuk mempelajari perhitungan, menghitung. Di dalamnya ada angka-angka. Kemudian untuk literasi membacanya, anak-anak bisa untuk membaca tiap pelajaran. Ya. Kemudian literasi sosial budaya, kita akan mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu. Oke. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Bu Yuliani. Next, Bu Eis. Ya, Bu. Silakan rasianya diturunkan Bu Yati, Bu Yuliani. Ini Bu, uang. Jadi tolong dimatikan mikrofonnya. Iya. Ini Bu, uang. Literasi sosial budayanya sebagai alat tukar di setiap daerah atau negara. Literasi numerasinya bentuknya ini persegi panjang. Kemudian ada nominal angkanya. Kemudian literasi sains, bahan bakunya dari bahan kertas, termasuk juga benda padat. Kemudian apa lagi? Udah Bu, literasi membacanya di sini uang adalah alat tukar dari di setiap daerah atau negara. Sudah Bu, terima kasih. Ketika nominalnya 5.000, ini kita bisa tahu ini 5.000 rupiah. Jadi sudah masuk, kemudian bisa dijadikan alat tukar. Oke, bagus sekali Bu Eis. Silahkan Bu Kiki, Bu Yuliani, rasianya tolong diturunkan. Saya tadi mengambil kacamata. Literasi numeriknya panjang kacamata ini berapa, atau juga bisa berat kacamata berapa. Literasi sainsnya di sini ada cermin cembung atau cermin cekung ya. Itu literasi sosialnya. Sekarang adalah banyak orang yang menggunakan kacamata bukan hanya untuk membantu penglihatan tetapi untuk bergaya. Selanjutnya literasi membacanya, ternyata kacamata itu adalah sebuah alat bantu untuk semua orang, bukan hanya membaca saja di kala silau, di kala berfoto ria atau berapa, bisalah diinformasikan dari membaca kegunaan kacamata itu untuk apa saja. Itu mungkin Bu, makasih. Ya, bagus sekali Bu Kiki. Bu Pipi, silahkan. Ya Bu, ini kerudung yang dipakai saya, sama juga sama Ibu semua. Ini dari segi numerasi, ukuran kerudung itu misalkan 1,5 meter ya, panjang lebar itu dari segi numerasi. Kalau dari segi sains, bahan bakunya dari mana, produknya Mohon dari maaf, mana. Pipi mungkin HP-nya agak dijauhkan sedikit. Oh ya. Sepertinya HP-nya, nah, sudah Ya. biar tidak dengung. Ya, Untuk silakan. sainsnya ya, produknya bahan dasar dari kerudung, dari apa, dari kain. Dan dari segi sosial budaya, untuk kalau orang muslim untuk menutup aurat bisa ya. Terus kalau dari sisi lain bisa dipakai dalam upacara-upacara adat seperti dalam hari raya atau hari besar nasional. Untuk dari segi apa tadi yang belum udah membaca Membacanya apa ya? Udah mungkin bisa gitu aja. Oke, nah ya. Jadi kemarin ini juga ada ternyata Lampung juga punya apa motif sendiri untuk jilbab itu kemarin itu ya. Jadi ya mahasiswa saya itu ini apa coraknya Lampung. Nah, ini bisa masuk. Iya, betul.
Ya. Oke, terima kasih Bu Pipi. Bu Kiki, Masalah. tolong diturunkan raise hand-nya. Silahkan Bu Yeyet. Di sini saya menjelaskan tentang benda yang dipegang oleh saya itu spidol. Hubungan dengan numerasinya, jumlah spidol ini ada 1. Kemudian dengan literasi membaca, menyebutkan kegunaan spidol ini dari sosial budaya, hubungannya spidol ini dengan ilmu pengetahuan, yaitu bisa menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan. Dari segi sainsnya, yaitu menjelaskan tentang sifat kapilaritas dari isi tinta ini. Itu mungkin, Bu. Wah, sudah ya, ini sudah lengkap. Oke, Bu Yaya, terima kasih. Pak Popong. Ya, Bu. Silahkan, bendanya apa, Bapak? Ini di depan saya ada kalender meja, Bu. Ya. Ini barangkali kalau dari segi literasi membacanya, Bu, ini anak bisa melihat atau kita bisa melihat, menganalisis hari libur kapan gitu ya. Iya, iya. Sayang libur. Jumatnya ada berapa gitu. Jelas dari numerasinya juga bisa bentuknya, Bu. Ini bisa bentuk apa? Prisma ya. Prisma juga ada nomor-nomor di sini. Itu numerasinya. Kemudian dari sainnya, ini mau bertanya kepada rekan-rekan, kira-kira sainnya apa ini? Enak sekali Pak Popong, dilempar ke teman-temannya. Ayo yang jawab saya catat kok keaktifan. Bahannya dari apa, Bu? Kemudian juga sosial budaya. Pak Irman silakan. Dilempar lagi ini Pak Popong ya, pintar sekali nih. Lempar batu Makan habis akan resen Pak Popong sampai walar menyalira. Iya. Terima kasih Pak Irman. Itu barangkali Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Popong. Ini kalau di kelas kita tuh ini siswa-siswa cerdas itu biasanya suka seperti ini gitu ya. Lemparkan ke temennya kalau lagi bingung gitu ya. Iya Bu. Terima kasih. Itu kebiasaan di kelas, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, silakan Bu Intan. Ya, di sini saya memegang bola kasti. Dari segi literasi numerasinya, bola ini berbentuk lingkaran, di mana memiliki diameter, yaitu 20 cm. Sampai dihitung. Dan bola ini bisa menimbulkan bunyi jika dilempar pada dinding atau kas. Dan saya literasi membacanya, bola kasti merupakan alat yang digunakan pada permainan bola kasti atau bola kecil. Dan literasi sosial budayanya yaitu permainan bola kasti dapat membawa ke berbagai tingkat seperti permainan lokal antar kampung atau antar kota, sampai juga dengan antar negara. Itu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, bagus sekali. Silahkan Bu. Mohon maaf ini menyebutnya Bu Piah ya? Oh iya, saya kemarin awalnya Bu Piah. Mohon maaf saya enggak tahu ya. Oke, Bu Piah. Silahkan Bu Piah. Ini saya megang tas. Dari literasi sains, ini kan bahan bakunya ada yang dari kulit, ada yang dari kain. Terus literasi numerasinya, ini kan ada ukuran. Panjangnya berapa, tingginya berapa. Kalau literasi sosial budaya, ini kadang bisa membedakan tingkat sosial masyarakat, terutama perempuan, Bu. Iya. Kalau tidak membawa tas, kayaknya nggak sreg gitu. Kadang tas itu kan ada yang branded. Jadi membedakan tingkat sosial budayanya, Bu.
Iya, betul sekali, Ibu. Ya, ya mungkin itu. Terima kasih Bu Pia. Silakan Bu Ya, Yeni. sama-sama. Iya baik Bu. Di sini saya memegang rapot ya. Nah, dari rapot ini bisa dilihat untuk literasi numerasi. Literasi numerasi dilihat dari bentuk. Rapot ini berbentuk persegi panjang. Kemudian di dalamnya terdapat nilai-nilai siswa atau tanggal lahir dan hasil pencapaian siswa yang berupa angka-angka begitu Bu. Jadi begitu dari literasi numerasi. Kemudian dari literasi sains ini bisa dilihat dari bahan-bahannya ya mungkin yang dibuat untuk rapot ini gitu. Kemudian untuk literasi membacanya di sini peserta didik dapat melihat hasil pencapaiannya selama pembelajaran di kelas begitu. Jadi dapat mengetahui hasil dari apa yang selama ini ia peroleh dan ia kerjakan di kelas begitu. Kemudian untuk literasi sosial budayanya, rapot ini ditulis atau diisi oleh seorang wali kelas. Nah, berhubungan dengan peserta didiknya. Jadi bisa menghubungkan satu orang ke orang lain begitu. Nah, kemudian siswa itu juga dapat menggunakan rapot ini sebagai syarat atau ya salah satu syarat untuk melanjutkan sekolah ini tuh begitu untuk keperluan lain-lain. Mungkin begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Jadi alhamdulillah dari keempat literasi ini semua tersebutkan malahan di semua benda yang tadi Bapak Ibu pegang. Artinya alhamdulillah 4 hari ini ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya betul saya takut salah. 4 hari ini ternyata Bapak Ibu sudah menyerap ya dengan baik tentang keempat literasi ini. Saya lanjutkan lagi untuk literasi terintegrasinya. Ya. Nah, maka di sini tadi Bapak Ibu memegang satu benda, lalu menyebutkan literasi ini. Nah, ya. Di sini ketika kita nanti misalnya akan membuat materi, ya, kita punya tema. Ada tema di pembelajaran kita. Temanya apa? Dari satu tema itu, maka kita bisa menguatkan semua literasi ke peserta didik kita. Tadi Bapak Ibu sudah, memang saya berikan waktu seluas-luasnya untuk menyebutkan bendanya, kemudian literasinya apa saja. Agar apa? Ketika Bapak Ibu di sekolah berhadapan dengan satu tema, ini nanti berhubungan dengan implementasi penguatan literasi, keempat literasi ketika nanti Bapak Ibu mengajar di sekolah. Ketika Bapak Ibu mengajar satu tema ini di kelas, Bapak Ibu bisa menyambungkan di sini loh literasi membacanya, di sini sosbudnya, di sini sainsnya, di sini numerasinya. Ya, jadi tadi Bapak Ibu sudah praktek ini, ya. Sudah praktek tadi itu. Kemudian apabila dalam implementasinya nanti di sini, maka Bapak Ibu bisa mengambil yang CK literasi membaca saya ambil yang ini, literasi sosbud saya ambil CK ini, literasi sains saya ambil CK ini, numerasi saya ambil ini. Jadi yang pertama adalah dari literasi keempat literasi ini mempunyai CK karakteristiknya masing-masing. Maka untuk mengintegrasikan keempatnya, tinggal Bapak Ibu yang pertama adalah diambil CK di masing-masing literasi. Ya. Kemudian ini contohnya. Ya, ini contoh di kelas Bapak Ibu. Temanya adalah makanan sehat. Kalau misalnya di literasi membaca yang diambil adalah kompetensi menemukan dan mengakses informasi. Kira-kira pertanyaannya apa? Ah, ini sudah kemarin itu. Silakan. Zoom kakak. Ya, silakan. Oh, Pak Popong ini raise hand yang tadi atau raise hand yang baru? Kalau raise hand yang baru silakan, kalau masih yang tadi silakan diturunkan raise hand-nya. Yang tadi kali Bu. Oh iya, silakan diturunkan dulu Pak raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Bu? Ketika temanya adalah makanan sehat,
Lalu kompetensi dari literasi membaca yang Bapak Ibu ambil adalah menemukan dan mengakses informasi. Maka kira-kira pertanyaannya apa? Boleh langsung ngerasain, boleh langsung nyalakan mikrofon. Boleh langsung menjawab. Macam-macam makanan sehat. Sebutkan macam-macam makanan sehat. Siapa ini tadi? Sehat. Pak Irman ya? Pak Irman. Oke. Next. Silahkan kira-kira pertanyaannya apa ini? Kalau kompetensi yang mau diambil adalah menganalisis fungsi organ pencernaan. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Kalau apa yang dimaksud nanti lebih ke mencari teksnya itu lalu tinggal dijawab saja. Ini menganalisis. Dipertajam lagi pertanyaannya. Apa yang disebut makanan sehat? Di teksnya itu bisa langsung dapat itu Ibu kalau gitu. Coba yang menganalisis makanan sehat. Kenapa? Apakah makanan sehat itu halal? Makanan sehat. Bu Ai, silakan Bu Ai. Makanan sehat. Apa saja yang termasuk makanan sehat? Ini boleh. Kalau jadi sebenarnya pertanyaan Bapak Ibu tadi itu boleh kalau tidak ada di teks karena ini kita belum melihat teksnya ya. Jadi boleh apa yang disebut dengan makanan sehat ternyata di teks itu tidak ada tulisan makanan sehat adalah. Nah, ini mereka akan menganalisis. Oh, makanan sehat itu begini. Nah, ini jadi karena teksnya belum terlihat gitu ya. Kemudian sosial budaya, kompetensinya menganalisis keberagaman makanan daerah. Silakan. Makanan khas. Iya, Bu Siti Nur Saidah, silakan. Untuk sampai juga merupakan apa dari daerah. Oh, apa saja makanan sehat dari daerahmu, begitu ya? Nah, ya boleh. Karena ini akan menganalisis akan ini. Nah, oh ya ke makanan daerahmu. Nah, ini ya. Yang terakhir, numerasi, memecahkan masalah terkait perbandingan. Aduh, kok ada perbandingan ini makanan sehat? Kira-kira? Silakan. Lebih sehat kalau perbandingan. Iya, Bunita. Lebih sehat. Lebih sehat mana? Antara memakan mie instan dengan sayur. Oke. Iya, sudah bagus sekali. Nah, jadi ini nanti begini, ketika kita akan menggabungkan keseluruhan kompetensi. Saya ingin siswa saya itu tahu ini. Oh, berarti di numerasi membaca saya ambil kompetensi ini. Saya ingin di sains itu siswa tahu ini. Oh, berarti kompetensi yang saya ambil adalah ini. Nah, itu nanti begitu Bapak Ibu ketika menentukan kompetensi di masing-masing literasi yang akan diambil, ya. Kemudian sama ini contoh lagi ekosistem ya dengan kompetensi yang berbeda-beda seperti tadi. Oke, ya. Maka apa itu literasi terintegrasi? Oh, sudah terlihat ya. Jadi kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengakses tadi ya, Bapak Ibu sudah praktek untuk mengakses, memahami, pertanyaannya tadi sudah menuju ke mengakses, pertanyaannya Bapak Ibu tadi sudah menuju ke memahami, kemudian menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai literasi. Jadi keempat literasi itu. Ya, apakah harus ada keempatnya? Tidak juga. Boleh 2, boleh 3. Ya, tetapi sejauh tadi yang saya lihat Bapak Ibu sudah mampu menyebutkan keempat-empatnya dari semua benda. Maka artinya Bapak Ibu pun secara tidak langsung mengatakan semua benda bisa dibaca dari keempat literasi. Ya. Siswa kita kalau nanti kita terjun ke siswa dan mereka kesulitan untuk menyebutkan misalnya numerasinya kah atau sainsnya kah, tidak apa-apa, jangan dipaksa dulu, 2 dulu.
Nah, 2 dulu. Kalau misalnya besok kemampuannya sudah bertambah, ditambahi lagi 3. Nah, untuk ke siswa nanti seperti itu boleh ya. Karena tidak harus integrasi literasi tidak harus 4, boleh kurang dari ini, tergantung dari kemampuannya dalam menyerap materi. Ya. Saya Pak Irman ditanya tadi. Iya, silahkan. Gimana Bu? Oh, enggak. Pak Popong mau tanya? Oh, enggak Bu. Hanya mengomen sedikit. Karena saya tadi menunjukkan ini Iya. di Saya sosial kira budayanya suka gitunya Bu. Maka ditanya Pak Irman gitu. Menunjukkan bahwa semua benda tidak semua harus yang 4 itu ada gitu. Iya, iya, sudah tepat Betul sekali ya, ya. Pak Irman. Betul, Pak. Ini Pak Popong dari Menurut tadi saya. nunjuknya Pak Irman terus ini ya. Teman Sohib. Iya, bisa jadi Kayaknya nggak bestie punya ketemu teman. di Zoom ini. Oke, terima kasih. Pak Popong Sudah kan kamar selesai sekam. untuk materi wawasan literasi terintegrasi. Setelah ini kita akan ke desain. Jadi desain ini kita akan di kelompok. Jadi biar agak lama, biar tidak seperti tadi cepat-cepat, maka ini kita sudahi dan kita menuju ke desain pembelajaran literasi terintegrasi. Saya stop recording dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu desain pembelajaran terintegrasi jenjang madrasah ibtidaiyah. Ya. Tujuannya apa? Ya, ini agar Bapak Ibu memiliki keterampilan mendesain. Jadi desainer, Bapak Ibu ini para desainer. Desainer apa? Desainer pembelajaran di kelas masing-masing. Ya, jadi agar Bapak Ibu mampu mendesain pembelajaran literasi terintegrasi khususnya untuk CK1 dan 5. Ya. Karena di jenjang madrasah ibtidaiyah. Ya, dengan keempat literasi yang tadi sudah kita bahas integrasinya pada materi wawasan literasi terintegrasi. Tadi polanya juga kita sudah pelajari bahwasannya satu tema di sini bisa dikaitkan di kompetensi dan subkompetensi pada masing-masing literasi. Nah, ini sudah ada ya. Untuk lebih mudah boleh ini difoto atau di screenshot di HP-nya masing-masing karena setelah ini ada tugas kelompok. Jadi biar Bapak Ibu nanti mudah. Tadi di slide tadi mana ya? Nah, biar tidak begitu. Jadi silahkan ini nanti dijadikan bahan pertimbangan ketika akan mengintegrasikan keempat literasi. Ya, Bapak Ibu sudah belajar semuanya, saya tidak perlu mengulangi, tinggal nanti kita waktunya lebih lamakan di sesi diskusi agar nanti setiap kelompok ada waktu untuk presentasi. Karena nanti setelah diskusi itu presentasi setiap kelompok, ya. Nah, contohnya ini tadi sudah juga ya, bagaimana satu tema bisa diintegrasikan dengan keempat literasi. Di sini contohnya temanya adalah berbeda tetap satu jua. Ya, maka kompetensinya apa? Menjelaskan fenomena secara ilmiah, menemukan dan menjelaskan, menalar dan memberi alasan, menginterpretasi dan mengintegrasi. Nah, ini bisa dari yang di sains yang diambil apa? Menjelaskan fenomena secara ilmiah. Numerasi apa? Menalar dan memberi alasan. Sosbudnya apa? Menemukan dan menjelaskan. Membacanya apa? Menginterpretasi dan mengintegrasi. Jadi sudah tadi kita praktekkan. Nah, ya, untuk mengamati video nanti di akhir Bapak Ibu ya kalau misalnya masih ada waktu agar kita lebih banyak nanti di sesi diskusi dulu untuk pembelajarannya. Nanti kalaupun waktunya tidak cukup nanti bisa saya sharekan linknya. Ya. Nah, ini ya diskusinya adalah amati sebuah materi pada bahan diskusi, kemudian penguatan literasi apa saja yang dapat diintegrasikan pada pembelajaran ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu hanya menyebutkan satu benda, literasi membacanya ini, sosbudnya ini, sainsnya ini, numerasinya ini nanti materinya apa, kemudian ketika dalam pembelajaran bagaimana pengintegrasiannya. Ya, karena di sini Bapak Ibu belajar mendesain.
Ya, mendesain pembelajaran dengan literasi terintegrasi. Ya, ini silahkan di screenshot kembali karena ini adalah langkah-langkahnya nanti. Jadi dalam ruang diskusi Zoom nanti di kelompok masing-masing, yang pertama kali yang Bapak Ibu diskusikan adalah pemetaan CK. Ya, jadi Bapak Ibu mau ambil di CK yang mana dulu nih? Oh, ambil di CK 1. Dari kemarin CK 1 ini. Ambil CK 5. Nah, misalnya begitu ya. Saya coba yang paling tinggi. Ini nggak mampu deh, tengah aja. Nah, terserah itu didiskusikan mau CK yang mana. Yang penting misalnya ketika sudah ambil CK 3 misalnya, maka dari numerasi, membaca, sosial budaya, sains, itu juga harus diambil dari CK 3-nya. Ya, jadi satu CK ini untuk semua literasi. Jangan membacanya literasi CK 1, menu ininya CK 2, bukan seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian penentuan materinya disesuaikan dengan kurikulum di masing-masing sekolah. Silahkan nanti didiskusikan. Satu kelompok itu sepakatnya pakai kurikulum apa. Walaupun ada yang sudah merdeka atau masih kurikulum 13, silahkan disepakati. Setelah itu, temukan indikatornya. Ya. Kemudian temukan tujuannya. Tuliskan tujuannya. Jadi dituliskan semuanya. Jadi misalnya tujuannya 1 apa? Kemudian tujuan dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran di literasi membaca, di penguatan pembelajaran literasi membaca apa? Tujuan pembelajaran di penguatan literasi sainsnya apa? Ya, indikator pun juga begitu. Satu-satu setiap literasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada 4 mengintegrasikan 4 literasi, maka di sini CK-nya 4, temanya 1 saja ya. Ke indikatornya, indikator ini minimal 4, tujuan 4, model pembelajaran 1 saja, tidak mungkin 4 ya, karena kan integrasi. 1 model pembelajarannya pakai apa, kemudian sintaknya apa, sintak misalnya karena ini yang diminta adalah model pembelajaran, ya, model pembelajarannya apa, lalu silakan cara mengajarnya di setiap sintaknya itu bagaimana. Ya. Kemudian susun langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah di sini ada pendahuluannya, inti dan tahap penutup. Model pembelajarannya bisa nanti diletakkan di dalamnya inti. Tapi kalau ini belum sesuai RTL ya. Jadi kita masih fleksibel saja. Kalau RTL nanti sudah ada formatnya. Enggak sekalian sama formatnya nanti saja. Yang penting di sini Bapak Ibu mampu mendesain pembelajaran berbasis literasi terintegrasi. Kemudian media belajarnya apa, sumbernya apa, alat evaluasinya apa. Nah, ini kemudian yang 9 ini menyusun skenario pembelajaran. Ini kalau sempat, kalau tidak nanti bolehlah sekedar dijelaskan sedikit gitu, tidak. Karena sudah tergambar nanti itu. Begitu model pembelajaran Bapak Ibu sudah menjelaskan, insya Allah skenario pembelajaran sudah include. Walaupun belum lengkap ya, karena kalau skenario pembelajaran harus lengkap. Ya, karena waktunya nanti tidak cukup. Oke, saya beri waktu, sudah di screenshot Bapak Ibu ya. Saya beri waktu nanti di sesi diskusi hanya 15 menit. 15 menit sudah lama itu ya untuk diskusi di dalam kelompok ya. Jadi karena waktunya terbatas, nanti jangan terlalu lama membahas di satu topik. Misalnya kurikulum apa? Merdeka saja karena ini. Yang satu kurikulum 13 saja karena ini nanti terlalu lama. Langsung saja sepakati kurikulum merdeka. Oh ya udah. Ininya CK-nya berapa? CK ini. Ininya mana? Yang ini. Nah, itu jadi biar tidak menghabiskan waktu terlalu banyak, ya. Kemudian sudah paham sebelum saya ini arahkan ke kelompok, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Jadi biar nanti enggak mencari-cari saya ada di mana. Kalau sudah cukup jelas, setelah ini bisa masuk ke kelompok. Sudah cukup jelas? Sepertinya sudah, ya. Silahkan di breakout room itu ada 10 di D305. D306 ini saya. Nah, di D305 itu sudah ada 10 kelompok. Ya, saya tidak menentukan siapa dengan siapa, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing.
Kelompok yang ada di situ boleh bebas memilih. Yang penting satu kelompok isinya 3. Kalau lebih dari 3 nanti silahkan keluar cari kelompok yang lain. Nanti saya masuk di Zoom kelompok. Silahkan, boleh bebas memilih kelompok manapun. Yang penting 3. Ya, satu kelompok isinya 3. Itu kelompok satu kebanyakan itu. Satu kelompok isinya 3, Bapak Ibu ya. Nanti saya ke kelompok 1 mengingatkan itu ya, harus keluar 1. Sebentar saya ke kelompok 1 dulu, silakan join ke kelompok masing-masing. Bapak Ibu satu kelompok 3, ini ada yang 4. Nah, ada yang 5 kelompok 2. Sebentar saya ke join dulu ya. Teman-teman. Mohon maaf, kelompok isinya 3. Yang masuk terakhir tadi silahkan keluar untuk mencari kelompok yang lain. Satu kena, terima kasih. Saya ke kelompok yang lain dulu. Satu kelompok isinya 3, Bapak Ibu. Ini kelompok 4. Mohon maaf, Bapak Ibu, satu kelompok isinya 3. Ini lebih 2 ini. Silakan yang terakhir kali masuk untuk keluar dari kelompok. Cari kelompok yang lain lagi. Saya cek kelompok yang lain ini. Bapak Ibu di sini. Kenapa masih di sini? Silahkan masuk ke breakout room. Cari kelompok yang isinya masih belum 3. D305 ya. D0305. Jangan masuk ke kelas yang lain. Cari kelompok D0305 yang masih belum 3 orang. Kalau misalnya lebih 1, nanti saya suruh untuk pindah. Ini kelompok 3, kenapa 5? Saya masuk ke kelompok yang lain, silakan Bapak Ibu. Kelompok 3. Ayo, mohon maaf Bapak Ibu, satu kelompok isinya 3. Ya, udah 3, Bu. Yang terakhir masuk tadi, silakan keluar. Ya, cari di kelompok yang lain. Yang terakhir masuk tadi, silakan keluar Bapak Ibu. Ini saya cek semua kelompok, satu kelompok isinya 3, biar bisa maksimal hasilnya. Oh, ini udah. Mohon maaf Ibu, satu kelompok isinya 3. Jadi yang terakhir masuk, silakan join di kelompok lain. Yang terakhir masuk tadi, silakan join di kelompok lain. Terima kasih. Silakan dilanjutkan diskusinya. Misi aja. Bapak Ibu, ayo kenapa ini isinya 6? Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan join di kelompok yang lain. Kelompok yang belum ada isinya boleh, nanti kan ada isinya juga. Yang terakhir kali masuk silakan keluar. Berarti Pak Badrul Munir sudah di sini. Berarti Ibu Rosida. Yang terakhir kali masuk silakan keluar. Silakan cari Ibu kelompok Rosida yang lain. berarti. Terima kasih, saya cek kelompok lain dulu. Ayo, Ibu, ini siapa yang keluar ini? Kok belum ada yang keluar? Kenapa pengalaman selalu? Pak Badrul badai kumaha? Bapak tema nak.
Mohon maaf Ibu, satu kelompok isinya 3. Silakan yang satu join ke kelompok yang lain yang masih 1 orang atau yang belum ada orangnya. Nanti saya arahkan ke sana. Yang terakhir kali masuk siapa? Silakan. Ini kelompok 6 masih 2, Ibu. Kelompok 6 masih 2. Silakan ke kelompok 6. Yang terakhir masuk ke kelompok ini, silakan. Ya, ini saya cek semua kelas ini, semua kelompok ini. Silakan join di kelompok lain. Di kelompok 10 ini juga masih 1. Silakan Bapak Ibu. Saya cek semua room. Terakhir masuk ke itu. Kelompok 7 ini masih 1. Silahkan. Siapa yang terakhir tadi masuk, Bu? Itu ya, keluar. Iya, Bang, hiji, kedua. Bu Dede, tadi yang terakhir ya Bu ya? Ini yang ini. Bapak Ibu kenapa masih di sini? Silahkan join di kelompok. Pilih yang kelompoknya masih kurang dari 3. Ini ruang utama ini. Ayo silahkan join ke kelompok. Pak Irman, ke kelompok yang masih kurang dari 3. Satu kelompok hanya 3. Saya udah Bu, udah 3, cuman yang satu lagi ini ya pakai HP sama pakai laptop. Oh begitu. Oh iya ya. Pak Irman berarti Ya. sudah ya. Yang satu Berarti ini Bu udah Ai kelompok dan Bu 1. Kiki. Pak Irman, Bu Yati, Bu Pipi. Iya, ya tidak apa-apa Pak. Bu Kiki dan Bu Ai. Bu Kiki. Silakan join di kelompok 6 itu masih 1, kelompok 6. Kelompok 6 masih 1, kelompok 7 masih 1. Silakan. Bu Kiki, Bu Ai. Halo. Ini nanti tidak dapat nilai diskusi loh Ibu kalau tidak gabung dengan kelompok. Bu Kiki, Bu Ai. Silakan gabung di kelompok 7, itu masih 1. Halo. Bu Kiki, Bu Ai. Masih di ruang utama ini. Oh, kelompok 7 ini masih 1. Bu Kiki, Bu Ai. Halo. Bu Kiki, ayo nanti tidak dapat nilai keaktifan diskusi. Bu Ai. Saya tambahkan ke ini sendiri ya. Bu Kiki. Saya catat ya. Karena tidak join di grup. Yang tidak join di grup. Oh, Bu Kiki sudah join di grup 2, oke. Berarti tinggal Bu Ai ini ya. Oke, Bu Ai. Oke, sudah ya, saya catat ya, Bu Ai. Nah, Ibu sayang ini nanti Ibu tidak dapat nilai keaktifan diskusi.
Dua non jelas. Terdiri atas macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Berarti jelaskanlah alat gerak yang ada pada tubuh manusia. Bener entah gitu kalimatnya. Anu kanggo naon? Kanggo anu literasi, anu membaca. Numerasi. Karena bilangan kan numerasi mah berhubungan dengan hitungan. Iya. Ada berapa? Alat gerak terbagi berapa? Ada berapa macam? Ada berapa macam? Macam alat gerak Terdiri dari berapa macam? Iya, alat gerak terbagi ke dalam berapa macam. Nya kumaha atuh nu enakeun anak mah. Berapa macam alat gerak ke manusia dan berapa alat gerak? Berarti menyebutkannya. Ada berapa macam? Mohon maaf Ibu, CK-nya Ya. sudah ditentukan? Sudah. Ayo, tadi sudah di screenshot belum tadi yang saya ini? Yang mana? Ini tadi, kok diskusinya tentang pertanyaan. Nah, yang pertama tentukan CK. Lalu, apa temanya apa? Oh, jadi enggak semuanya, Bu. Cuma Iya. satu CK. Tentukan indikator, ini semua harus ada semua CK-nya. Tujuan pembelajaran semua CK, indikator semua CK. Semua CK. Misalnya diambil Empat. CK1, CK1 membaca apa, CK1 sosial budaya apa. Nah, itu. Oh, kira ini diskusinya itu tema kita cari 4 CK-nya gitu. Bukan. Nah, ayo ya. Tadi sudah saya suruh screenshot tadi. Oke? Kalau gitu udah ya. Sudah di screenshot ini? Sudah ada udah itu. Alhamdulillah. Ya, saya ke kelompok lain dulu. Silakan dilanjutkan. Ini gimana, Bu? tadi gitu. Terus gampang. CK satunya tadi teh CK 3. Guna ning tos iya. Tos kami oke. Logika itu. Non wae, Bu. Non wae, Bu. Naon teh? Naon Bu? Adena Bu. Ya, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu, CK-nya sudah ditentukan. CK apa? Oh, sudah. Kemudian apa tujuan pembelajarannya sudah? Setiap CK? Ayo. Masih proses, Bu. Oh, masih proses. Oke. Boleh di screenshot, boleh di share screen, Ibu. Ini bisa share screen, Ibu. Bisa. Ya. Jadi boleh share screen. Silahkan, biar mungkin semua bisa tahu. Tujuan kalian dengan sudah paham dengan tugasnya, Ibu ya? Allah. Alhamdulillah. Berarti saya ke kelompok lain. Silakan dilanjutkan. Sok neng tadi teh non tina sumber daya alam teh mohon. Ari literasi membacana atau nentoskeun ka dieu teh can. Naonna, Bu? Atau berikan indikator. Tacan. Namanya di sana Kade, Ibu. Kade mohon sok. Sokanya kade teh. Oh. Ibu berarti tanggal tujuan. Nah, sesuaikan sarang indikator. Berarti peserta didik dapat menyebutkan macam-macam tari daerah. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi keunikan masing-masing tari daerah. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan asal dari tarian suatu daerah. Dan peserta didik mampu menyebutkan perbedaan dari satu tarian dengan tarian dari daerah lain. Begitu, Bu? Tarian dari daerah lain, mohon.
Mohon maaf, Ya. Ibu bisa share screen. Jadi kalau misalnya ini biar bisnis mau bisa baca, silakan share screen. Iya, Bu. Oke. Itu saja, silakan dilanjutkan. Kemudian tadi tuh apalagi Bu? Berarti model pembelajarannya itu mau gimana Bu? Model. Tema 1 kelas 3. Tema 1 kelas 3. Nah. Belum ada diskusinya, Ibu. CK sudah ditentukan? Ya sudah Bu. Oh, sudah. Kok belum dengar ada diskusinya saya? Tujuan pembelajaran masing-masing CK sudah ditulis? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau mau mempermudah boleh share screen ya, bisa share screen. Ya, biar lebih mempermudah. Silahkan dilanjutkan. Halo. Oh iya, nggak bisa lihat. Hah? Bisa difotokin, langsung berikan. Tulisan jelek. Ibu. Terus Bu. Terus itu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya teh CK berapanya Bu? CK 1 tetap. Langkah-langkah nama, pendahuluan, inti, penutup. Ya Bu. Oh, langkah-langkah. 1. Pendahuluan. Pendahuluan berarti tentang Berdiskusi tentang apa? tentang perambatan bunyi. Setelah nama siswa membuat laporan Kenapa? hasil diskusi. Siswa membuat laporan hasil diskusi. Laporan hasil diskusi. Tentang perambatan bunyi. Terus salah jeung nama siswa. Tuh. Bu Iis. Ya. Silakan gabung dengan kelompok 9. Itu hanya 1 juga. Temannya ini Bu, rekannya keluar belum bisa masuk. Oh, siapa? Bu Neng Ida. Berarti tadi ada temennya tadi? Ada, cuma berdua. Ya, enggak apa-apa. Yang penting ada temennya. Saya kira sendirian. Iya, tapi belum masuk. Oh iya, ya. Silakan. Iya, Bu. Sudah sampai mana? Ini lagi membuat apa sih? Masih menganalisis Ibu, masih literasi membaca, numerasi sains, numerasi sosbud. Oke. Ya. Berarti belum sampai di tujuan pembelajaran ya? Belum, Bu. Iya, nah ini alhamdulillah sudah masuk lagi Bu Neng. Nah, iya, Bu Neng udah masuk. Silakan dilanjutkan. Iya, Ibu, makasih. Sama-sama. Ibu, tujuan cenah. Indikator tujuan. Kela.
Abi tadi catatan Abi di meja Pak Osul. Naonnya? Ya, tadi makanan sehat. Nina ekosistem. Ini kan yang diambil teh CK. Ini di ekosistem menganalisis dari dina dina Ya. tubuh lama menganalisis. Kelas Baca teks, oh gitu. Balikan gitu. Ya, siap. Waktunya sudah habis, Ibu. Langkah-langkahnya. Silakan kembali ke kelas ya. Saya tunggu di sana. Bacan beres. Wala dewang-wang we langkah-langkah nama gitu bagian persepsi gitu heula nya. Ya. Langkah-langkah Sama Ibu menyusun. Ibu. Mohon maaf, Ibu. Waktunya habis. Ya. Silakan kembali ke kelas. Udah habis. Lakin tun weneng semampunya. Aduh. Ibu model pembelajaran pada naon? Itu Bu Rosida Menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai mana langkah-langkah teh. Jadi saya nawe Ibu ya teh. Mohon maaf, Ibu. Ini Bu Waktunya habis. Rosida udah masuk lagi ya? Waktunya Jadi habis. Silakan kembali ke kelas. oh sama 2, 3. Ibu Ida abi mah masalah ya HP nah. Teh mana? Ibu silakan kembali ke kelas. kita kembali ke kelas. Apa? Tapi Masalah Ibu, HP nah ngeleng. Bu Siti, Iya. ini model pembelajarannya satu lagi mau gimana? Oh, maaf tadi nggak dengar. Tadi apa aja? Diskusi kelompok aja gitu. Ini model pembelajaran. Ibu silakan kembali ke kelas. Waktunya habis. Silakan presentasi.
Sebentar saya ke kelompok yang lain dulu Bapak Ibu ya. Ini masih banyak yang belum masuk ke sini. Silahkan disiapkan untuk presentasi setelah ini. Caranya visual ya Bu ya, akan menyajikan gambar. Mohon maaf Ibu, waktunya habis. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Terus Bu, cuma atos, Tantun. Sudah memanggil Bu, itu. Mengenai mengenali pelajaran Mengenai pelajaran Bu. Sebelumnya Mohon maaf tentang Bapak bunyinya eta. Waktunya habis, silahkan Ya, kembali ke sama kelas. coba. Oh ya, kalau saya gitu boleh. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Ibu saya, sareng ibu saya teh. Maaf deh. Mohon maaf Ibu, waktunya habis. Silahkan kembali ke kelas untuk presentasi. Iya, Bu. Dina. Oke, alhamdulillah berkumpul lagi di kelas. Bapak Ibu tolong diinfokan agar teman-temannya kembali ke kelas karena waktu untuk diskusi per kelompoknya sudah habis. Silahkan disiapkan per kelompok kalau akan presentasi. Siapa yang sudah siap lebih dulu? Kembali ke kelas. Kelompoknya Bunita. Presentasi. Boleh share screen kelompoknya Bunita. Kelompok berapa Bunita? Oh, tidak jadi. Kelompok 1. Halo, Bunita? Kelompok. Iya, silahkan. Bunita. Saya pin dulu. Siapa saja kelompoknya? Bunita, kemudian Bu Eka. Sama Bu siapa teh? Ayo. Bu Yayet, Bu. Iya. Ini share screen atau tidak? Hah? Share screen atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Bunita, Budian. Iya, Budian. Bunita, Bu Eka, Bu Yayet. Oh, sebentar saya catat ini. Kelompok 1. Loh. Oh ya, Bunita, Bu Eka, dan Bu Yayat. Ya, silakan bisa dimulai. Hei, tunggu aja, tunggu. Anak bolanya. Saya dari kelompok 1. Karena hasil diskusi kami tentang desain belajar literasi. Bukan salah. Pengembangan desain pembelajaran terintegrasi. Kayaknya literasi membaca, temanya organ gerak hewan dan manusia. Indikatornya peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat gerak pada manusia dan hewan dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi alat gerak,
Peserta didik dapat menjelaskan yang termasuk ke dalam alat gerak. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari alat gerak aktif dan pasif. Tujuannya, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam alat gerak pada hewan dan manusia melalui membaca teks dengan mat dan benar. Peserta didik mampu menyebutkan fungsi alat gerak hewan Sebentar, dan manusia. mohon maaf. Kelompok 2 disiapkan untuk mengomentari bagaimana hasil dari presentasi kelompok 1. Ya. Silakan dilanjutkan, Bonita. Kelompok 1 itu kita. Didik dapat menyebutkan fungsi peserta didik mampu menyebutkan fungsi alat gerak hewan dan manusia melalui membaca teks dengan cermat dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan apa saja yang benar. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari alat gerak aktif dan pasif melalui membaca teks dengan benar. Kemudian modelnya literasi, langkah-langkahnya, pendahuluan, yaitu diawali dengan membaca doa, persepsi, mengingatkan kembali tentang itu alat gerak. Kemudian peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian oleh guru diberi bacaan tentang alat gerak organ gerak hewan dan manusia. Ketinggalan. Media dan sumbernya yaitu bisa karton, kertas, alat tulis. Nanti kelompok dikasih bacaan, kemudian dikasih pertanyaan gitu untuk mendiskusikan. Bacaannya dibaca. Enggak usah. Sudah cukup ya? Ada lagi? Sedikit lagi? Alat. Biar waktunya bisa yang lain. Alat bisa. Evaluasi. Silakan. Dikasih kertas yang berisi pertanyaan mengenai bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, sudah cukup Ibu ya? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Ya, saya kelompok sabar tadi 2. Pembaca baru. Aduh. Kelompok 2. Benar saya kelompok 2. Mana Ibu? Silakan kelompok 2. Ayo saya bacakan Ibu ya, saya catat ini. Bu Erniati, Bu Intan, Bu Dede, Bu Kiki, silakan salah satu saja yang memberi komentar. Bagaimana tadi dengan presentasinya kelompok 1? Ayo, tidak ada suara. Alhamdulillah kelompok 1. Alhamdulillah kelompok 1 bagus. Iya, oke, silahkan. Mantap, nanti ya. Ajukan 2 jempol. Ya. Kita lanjut kelompok 2, silahkan. Berarti harus saya nanti ini tuh yang memberikan respon ini. Ini saya pin dulu, silahkan bisa dimulai. Saya sedang mencari namanya ini. Silahkan boleh dimulai langsung biar waktunya cukup nanti untuk yang lain.
Yang ngasih respon Pak Irman barusan, Bu. Enggak, Tadi ada sudah Ibu langsung saja. Nanti saya langsung. Silakan dimulai kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Iya. Belum siap. Kalau belum siap silakan kelompok yang sudah siap. Kelompoknya siapa? Sudah terlanjur saya pin ini. Silakan. Yang sudah siap untuk presentasi kelompok berapa? Halo. Saya tunjuk lagi loh ini kalau enggak ada yang. Kelompok berapa yang sudah siap? Ayo Bapak Ibu, tadi sudah diskusi, sayang kalau nggak dipresentasikan. Saya yang komentari, ya sudah. Bukan temannya yang komentari saya. Ayo. Ini kok nggak ada yang berani bersuara ini gara-gara dikomentari temennya. Ayo silakan. Bu Yeni kelompok Dari berapa? kelompok 3. Kelompok 3. Ya silakan 3, Bu. bicara dulu. Ini saya cari teman-temannya untuk saya pin ya. Iya Bu, lah. Iya Bu. Bu, lah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 3 kami mengambil tema tari daerah. Kemudian kami di sini mengambil CK1. Adapun untuk indikatornya, yang pertama menyebutkan macam-macam tari daerah, kemudian kedua mengidentifikasi keunikan masing-masing tarian daerah, ketiga menunjukkan asal dari tarian suatu daerah, kemudian yang keempat menyebutkan perbedaan dari satu tarian daerah dengan tarian daerah lain. Nah, tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam tarian daerah. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan masing-masing tarian daerah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan asal dari tarian suatu daerah dengan benar. Dan yang keempat, menyebutkan peserta didik mampu menyebutkan perbedaan dari satu tarian daerah dengan tarian dari daerah lain. Kemudian model pembelajarannya adalah model literasi yaitu yang mencakup mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama tentu membaca doa terlebih dahulu. Kemudian kami membagi siswa atau peserta didik itu menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan, kemudian disajikan tontonan video dari suatu tarian daerah untuk diamati oleh peserta didik atau kelompok yang sudah dibagi. Nah, kemudian peserta didik itu mendiskusikan video yang telah dipaparkan begitu sesuai dengan arahan atau tugas dari gurunya. Kemudian media yang digunakan yaitu ada buku, kemudian laptop atau infocus ya Bu untuk menonton video tersebut. Kemudian ada alat atau keperluan untuk menari. Nah, untuk evaluasinya mungkin disajikan sesi tanya jawab atau pengemukakan pendapat antar kelompok begitu Bu. Jadi bisa satu kelompok mengemukakan pendapat atau hasil diskusinya, kemudian dikomentari atau baik disanggah atau ditambah oleh kelompok lain begitu. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Oke. Saya ini dulu ya. Pinnya saya remove dulu. Saya komentari dulu dari 2 ya. Setelah ini silahkan siapa ini? Bu
siapa ini yang masih di tengah ini? Oh, remove pin. Ya. Jadi saya berikan komentar dulu untuk kedua kelompok. Saya senangnya adalah dari kedua kelompok ini dengan waktu yang terbatas. Halo, ini kemana semua? Kok enggak ada yang on cam? Saya ditinggal. Ada, Bu. Iya, maksudnya, oh iya maaf, banyak yang on cam tapi separuhnya ini enggak on cam. Nah, iya, mohon maaf. Ayo Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi dari dua kelompok ini bagusnya adalah dalam waktu yang singkat tapi mampu menjelaskan semuanya tadi itu sampai akhir. Kalau skenario memang susah Bu ya. Jadi setidaknya sampai media itu. Kemudian kedua kelompok. Kemudian kelompok ketiga ini ditambahi plus satu lagi yaitu model pembelajarannya itu sudah terlihat interaktifnya. Jadi kemarin tujuan daripada mengikuti pelatihan AKMI ini adalah ketika nanti melihat hasil assessment, Bapak Ibu adalah bisa menindaklanjutinya. Menindaklanjuti dengan melakukan pembelajaran, kemarin ini sudah dibahas ini di pemaknaan hasil AKMI, dengan pembelajaran yang lebih interaktif berbasis penguatan literasi untuk mengatasi kelemahan dalam literasi yang ada di hasil assessment. Nah, itu jadi sudah terlihat interaktifnya. Jadi sudah terlihat penguatan literasinya sudah terlihat ya. Cuma di sini justru sayang sekali. Aduh, integrasinya belum terlihat. Ayo ya. Jadi integrasinya di sisi mana? Ini dua-duanya belum muncul. Jadi yang satu masih fokus di sosial budaya, ditarik. Kemudian yang satunya masih fokus di sains. Jadi kalau seandainya ini adalah desain literasi sains, wah sudah jempol. Desain literasi sosial budaya sudah jempol. Tapi integrasinya mana? Aduh jadi berasa sudah naik ke atas, kemudian langsung berat. Aduh ini integrasinya belum muncul ini ya. Ini ya. Jadi silahkan siapa yang merasa kelompoknya, tapi keduanya sudah bagus karena sudah semuanya itu dalam waktu singkat sudah tertata menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sudah terbiasa dengan membuat yang seperti ini. Silahkan kelompok yang merasa ada keempat integrasinya. Silahkan kelompok berapa? Nanti saya tunjukkan di akhir. Memang sengaja tidak saya berikan contoh biar Bapak Ibu berusaha untuk di mana kan ya literasi integrasi ini. Nah, silakan. Kelompok yang merasa ada keempat literasi integrasinya. Kelompok? Kelompok 5, ya Pak Popong. Silahkan dimulai dulu. Ini saya cari untuk saya pin ya. Oh di sini langsung ya. Pak Popong. Oke, saya cari kelompok 5 Pak Popong ya, sama Bu Pia. Silakan boleh dimulai. Silakan Bu. Yang menulisnya ibu-ibu tadi Bu. Berarti Pak Popong ini mempersilahkan ini ya. Ya. Sebentar ini sedang saya cari untuk saya pin biar bisa di tengah. Ibu Seni Bu. Bu Pia sama Bu Teni ya. Iya, Bu Teni. Teni. Teni, ayo. Bu Teni, satu lagi Bu Pia. Kayaknya sama Bu, tadi integrasinya juga masih kurang gitu. Ah, belum dipresentasikan kok sudah kayaknya sama. Ayo. Iya. Jangan berkecil hati dulu. Ayo, tadi sudah positif kelompok 5. Nah, itu saya sudah senang sekali itu tadi. Kebiasaan. Oh. Ayo Bu. Kayaknya ini diprotes teman-teman ya, mungkin enggak kan ya? Sebentar ini saya lagi cari Bu Pia. Silakan dimulai untuk ngomong dulu Ibu. Bu Pia, ayo Bu Pia. Boleh kalau misalnya masih belum, kita masih belum muncul terintegrasinya boleh. Nanti kelompok yang lain bisa bisa presentasi. Kalau sudah ada lebih baik dipresentasikan. Bu Pia saya kok enggak lihat ya? Sebentar ya, saya cari. Kemana ya iya, Bu Pia enggak ada ini. Mana? Ayo Pak Popong, masa temennya ini masih ketinggalan di grup? Tahu ya. Saya tadi udah suruh ke
Ya, paling Terang jalan UI ketinggalan di grup, Bu. Oke lah iya. Oke ya. Saya ini kayaknya dulu saya ya. Saya keluar dia. removing dulu ya. Silahkan Ah, kelompok yang lain. Kelompok yang merasa ininya ada, aduh sudah pukul 11 ini. Ayo, 1. Pak Irman kayaknya. Oh ya, ini sudah langsung menunjuk ini ya. Biasanya Irman Pak Irman lagi. ini, tapi kok nggak ada suaranya ini, katanya Bu Nita begitu. Adakah? Atau masih belum Bu. juga? Belum, Bu. Ah, ya, sebentar ini ya. Kalau Ikut begitu saya lagi, Bu. berikan contohnya ya. Desain pembelajaran terintegrasi. Oh, kok ini bukan yang ini. Popong begitu atos Pak, dimacakeun popong mah. Ibu Yeni tinggal di seberes yang serikeun popong tuh. Ya, ini Terlalu saya berikan terbiasa contohnya. dengan jadi gitu ngadamel teh. Bentar Bapak Ibu ya. Saya kira ini sudah ada satu, ternyata belum. Jadi ini saya carikan dulu. Jangan yang ini. Bentar. Oh iya. Ini sebentar, saya share dulu, semoga Bapaknya belum masuk. Nah, sudah. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Nah, jadi seharusnya tadi CK misalnya, ini nanti kalau misalnya di RTL Bapak Ibu memakai literasi terintegrasi ya, boleh digunakan. Jadi misalnya CK yang dipilih adalah CK3. Maka CK3 di literasi membaca itu bunyinya bagaimana? CK3 di literasi sains bunyinya bagaimana? Dan CK3 di literasi numerasi bunyinya bagaimana? Lalu di literasi sosial budaya bagaimana? Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di modul terintegrasi. Sudah ada di e-learning, silahkan. Jadi kalau ada yang nanti kayaknya RTL-nya ini sayang ini kalau hanya membaca, sayang kalau hanya numerasi, boleh dibuat RTL-nya terintegrasi, tapi dimulai dari apa? CK-nya dulu 1, tadi saya sampaikan. CK-nya pilih 1, ya. 1 tapi dilihat untuk membaca bagaimana, sains bagaimana, numerasi bagaimana. Ya, ini. Kemudian setelah CK-nya terpilih, maka ini tema tadi sudah ya, Bapak Ibu sudah tepat tadi tema-temanya, sudah bagus. Lalu indikator. Nah, indikator di sini, indikator dari masing-masing literasi. Jadi misalnya mampu mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Nah, ini sudah jelas membaca. Mampu menilai makna yang terkandung dalam teks fiksi untuk mengetahui cara pandang penulis yang berhubungan dengan pengalaman pribadi. Ini sudah apa namanya? Oh, ini masih membaca. Kemudian mampu mengevaluasi penyebab perubahan sel pada tumbuhan. Ini sains. Jadi di indikator nanti begitu CK itu sudah semua literasi ada, di indikator itu juga semua literasi ada. Kemudian mampu menginterpretasi satuan waktu dalam sebuah teks serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Nah, ini numerasi. Kemudian mampu merefleksi sikap menghargai perbedaan sikap tokoh utama dalam teks sosial budaya. Adakah yang sudah begini? Saya catat ini. Enggak ada, belum ada. Ya.
Kemudian masuk ke tujuan. Ya, nah akhirnya karena indikatornya itu sudah sudah 4 literasi, maka otomatis diturunkan ke bawah ini sudah 4 literasi. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengevaluasi, melalui presentasi, peserta mau merefleksi sikap menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini semua literasi sudah ada. Jadi tinggal ini justru integrasinya tadi itu yang masih belum muncul. Ya, untuk mengenai model pembelajaran, tadi sudah saya lihat interaktif di kelompok 3, ya. Jadi nanti dijelaskan per fasenya. Contoh skenario, jadi ini nanti contoh ininya, contoh skenario pembelajaran juga sudah ada, nanti bisa dilihat di modulnya. Sudah Bapak Ibu, ini waktunya sudah lebih 6 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Kira-kira mudah atau gampang sebenarnya membuat desain yang integrasi ini? Agak kesulitan, Bu, masih kesulitan. Ya, Pak Irwan masih kesulitannya ada di penyusunan itu, Bu. Masih kena pabelit, Bu, muter, Bu, ke sana kemari, lihat catatan, lihat. Iya. Karena memang harus dicari satu-satu. Pak Irwan, saya ya, harus dicari satu-satu, di membaca bagaimana, di sosial budaya bagaimana. Jadi sebenarnya ya muter tapi harus dicari satu-satu. Gitu. Pak Irman, ya bagus. Di sana kesulitannya. Yang lain ada di mana? Ini refleksi Bapak Ibu ya. Kata Pak Irman. Bunita? Kalau Ibu menjelaskan sebenarnya mudah, tapi pas ngomong Bu. Menentukan itu, Bu, menentukan CK. Menentukan CK. Jadi CK-nya menentukan CK bagaimana sebenarnya tinggal ambil saja itu Ibu, sudah ada di situ. Panduan ketika wawasan, saya tidak menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan ketika pemaknaan hasil AKMI, itu yang CK ada semua literasi itu, nah diambil dari sana saja nanti CK-nya. Ya. Silahkan tadi penentuan CK, masih bingung susunan, apalagi? Emang kami belum membaca modul, Bu. Nah, itu ya. Pak Popong ya. Jadi nanti ya. Baru ketahuan sekarang. Iya. Karena saya tidak menjelaskan modul, jadi saya sudah tidak menjelaskan modul sesuai apa yang ada di PPT. Seharusnya modul dibaca mandiri, ya, itu. Oke. Refleksi sudah saya dapatkan, kesulitan-kesulitan Bapak Ibu sudah saya catat ya. Jadi semoga nanti ketika ada yang mau RTL-nya itu mengimplementasikan kurikulum penguatan dengan menggunakan penguatan literasi terintegrasi itu, kalau misalnya Bapak Ibu penasaran dibuka modulnya, oh ternyata CK-nya harus dituliskan semua, indikator dituliskan semua. Nah, itu bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut nanti ya. Tapi insya Allah hasil presentasi hari ini kedua kelompok sudah bagus. Cuma sayang sekali saya belum melihat kelompok-kelompok yang lain. Tapi tadi selama masuk ke kelas saya mendapatkan kelompok the best ketika diskusi. Saya bacakan ya. Ini saya apresiasi. Kelompok yang diskusinya tadi saya lihat bagus, ya. Kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 6. Aplaus untuk kelompok 3, 5, dan 6. Jangan khawatir, nama-nama kelompok 3, 5, dan 6 sudah saya catat. Itu saja dari saya. Bu Tati. Alhamdulillah. Kelompok 6. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya izin les. Ini, terima kasih. Ya, Bu.